Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah website yang simple menggunakan Bootstrap, yaitu dengan CSS dan HTML. Website yang akan kita buat yakni seperti ini. Oke, pertama-tama kita buat dulu filenya. Terus kita save as file tersebut. Kebetulan saya sudah membuat folder spesifiknya, itu ada di folder sum, kemudian htdocs, dan kemudian buat sebuah folder lagi bebas namanya. Di sini saya membuat folder cool website. Dan di sini save-nya kita save index.php. Bebas ya, boleh PHP, boleh HTML, sama aja. Sini kemudian ini kita matikan saja. Kemudian kita buat file satu lagi untuk file style CSS-nya. Sini style.css. Di sini kita ubah terlebih dahulu editor layout-nya menjadi 2 columns. Nah, sudah. Sini kita klikkan tanda seru, kemudian tab. Kemudian kita kasih title-nya, bebas title-nya. Sini saya ingin kasih my website. Kemudian di sini kita akan hubungkan link, yaitu link berupa bootstrap-nya, CSS bootstrap-nya. Nah, ini dia, ini website-nya, website dari bootstrap-nya. Ini kita copy paste-kan saja ini ke sini. Di bawah title. Ini kita enter aja. Nah, supaya kelihatan lebih enak. Kemudian kita cari lagi file bootstrap-nya yang kedua, yaitu yang bundle, yang versi bundle. Ini kita kopikan ke dalam bagian body, ke sini. Yap, sudah. Kemudian kita cari yang namanya navigasi bar. Navbar di sini. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Kemudian kita taruh ke body. Sini kita copy paste kan. Nah, ini dia navigasi barnya. Di sini kita ubah ya. Ini kan light, temanya light, kita ubah menjadi dark. Kita ubah jadi dark. Kemudian ini juga dark.
Kemudian kita tulis shadow. Top. Sudah. Ini coba kita lihat terlebih dahulu. Kita lihatnya lewat sum. Kita klik localhost. Ini ke website yang alamatnya sesuai yang kalian beri namanya. Oh, belum di start. Nah, ini dia. Ini masih belum jadi ya. Jadi kita ubah dulu. Ini ME. Kita ubah menjadi MS. Kalau E itu N, S itu star. Lalu di sini kita ubah. Ini kan bawahnya navbar, nama site-nya. Kita ubah, saya ingin mengubah menjadi navens. Ini boleh sesuka hati kalian ubahnya. Kemudian ini sudah benar. Ini lalu di sini kita ubah menjadi text right supaya teksnya menjadi di kanan navigasi bara. Text right. Oke, kita save. Lalu di sini kita ubah link navigasi barnya. Sini saya ubah layanan dan teksnya, guys. Saya ubah ke layanan. Kemudian ini kita kopikan. Kita kopikan lagi. Sini saya ingin membuat menu navigasi, yaitu tentang, linknya tentang, dan namanya tentang juga. Kemudian selanjutnya ada kontak. Kontak kami. Selanjutnya itu banner. Ini sudah saya tulis, selamat datang di website kami. Ini untuk bannernya, atau di tulisan di tengah-tengah landing page. Lalu di bawahnya ada hai halo, dan di bawahnya ada button cek pelayanan. Kemudian kita desain di CSS-nya, yaitu desain bannernya itu background. Oh, belum buat cast-nya terlebih dahulu, banner. Kemudian kita kasih background-nya, background URL-nya. Nah, ini URL-nya bebas ya, misalkan bisa lewat langsung internet, misalkan lewat sini. Nah, seperti halnya ini, tinggal di copy paste atau di download terlebih dahulu filenya, kemudian disimpan di image, folder image. Kalau saya ingin
simpan di folder image. Kebetulan landing page-nya waktu itu sudah saya buat di sini. Jadi di sini tinggal di Canva, saya menggunakan Canva untuk desainnya. Jadi tinggal cari template-template yang sekiranya sesuai. Di sini sudah saya edit sedikit. Kemudian kita unduh. Nah ini dia, kita rename terlebih dahulu biar simple namanya. Landing page 1. Kita ubah. Kita copy, terus kita pindahkan ke folder htdocs ya. Di sini di call website dan kita taruh di image di sini. Oke, di sini kita taruh URL-nya. Guys, image. Nah ini dia. Terus kita no repeat, kita tuliskan no repeat center. Oke. Kemudian kita atur background size-nya. Background size-nya itu cover, jenis cover, dan padding top-nya itu sebesar 20% aja. Coba kita lihat terlebih dahulu. Kita save, Ctrl S, jangan lupa. Nah, sudah kelihatan. Lalu kita cek. Di sini saya sudah tambahkan padding top, padding bottom, dan colornya. Kita refresh. Belum muncul ya? Coba kita cek terlebih dahulu salahnya di mana. Oh, ternyata saya belum menghubungkan link CSS-nya. Nah, jadi tidak muncul si desain CSS-nya di HTML. Nah, jadi kita hubungkan terlebih dahulu link CSS-nya. Salah. Kita hubungkan link CSS-nya. Link. Nah, coba kita jalankan. Nah, sudah kelihatan ya bentuknya. Oke, selanjutnya kita desain selanjutnya. Itu layanan. Kita buat page layanan. Pertama kita buat kelas dulu. Kita buat kelas container with layanan. Kemudian kita tambahkan PT, yaitu padding topnya -5 dan padding bottomnya -5 juga. Kemudian kita buat kelas kembali, itu container.
Kita buat kelas kembali container text center ya, karena kita akan mau teksnya itu di tengah. Text center. Oke. Kemudian setelah itu kita buat headernya. Kita buat headernya kelas. Kita buat kelas, itu kelasnya kita buat display 3 dan ID-nya kita buat ID-nya kita kasih layanan. ID layanan, namanya layanan, ini header. Udah, coba kita save, kita jalankan. Nah, ini baru kelihatan secuplik. Wow. Lalu kita kasih sebuah paragraf ya, kasih paragrafnya. Kasih paragraf. Nah, di sini saya sudah menyiapkan apa yang harus ditulis biar tidak terlalu lama mengetik. Nah, ini dia. Tinggal kita copy paste, kita save, lalu kita buat kelas kembali. Buat kelas row dan padding top min 4. Kita buat kelas kembali, kelas call dengan marginnya min 4. Nah. Kemudian kita buat header. Kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kelasnya ini margin top min 3. Headernya kita tulis programming. Nah. Kemudian kita image source-nya. Sini kita dulu terlebih dahulu cari dulu desain dari logo programming. Kebetulan saya udah buat ini di Canva, jadi tinggal download aja. Nah, ini dia. Ini kita copy aja semua ke folder htdocs -nya. Folder image. Oke. Ini kita rename aja ya, sini programming logo.
ini sign logo, ini networking. Dah. Kemudian kita taruh source-nya itu ada di image, dan nama filenya programming logo. Nah, coba kita lihat. Oh, belum tampil. Belum. Oh iya, .png. Nah, sudah tampil. Oke, di sini saya ada sedikit kesalahan, jadi seharusnya image-nya, source image-nya dulu yang ditampilkan. Jadi di sini saya tampilkan image dulu. Tadi source-nya image programming logo.jpg, dan kita buat header-nya kita atur lebarnya misalkan kita atur 250 pixel aja. Kemudian tingginya itu 250 pixel juga. Kemudian baru kita buat kelasnya. Salah. Apps. Kelasnya. Nah. Kemudian kita buat paragraf. Paragrafnya kami dalam lingkup database dan backend programming. Ini bebas ya isinya, mau sesuka kalian. Untuk memenuhi kebutuhan digital Anda. Yaps. Coba kita save. Kita lihat. Oh, bukan ini. Oh iya, belum ditulis programmingnya di bagian kelas ini. Oh, ada kesalahan. Jadi kita hatikan.
Coba kita lihat sini. Yap, sudah. Kemudian kita buat logo di sebelahnya, yaitu desain dan networking. Sini kita buat kelas baru, div kelas md-4 dan image source-nya tadi di konten, ini di image, nah ini designer logo. .jpg, dan kita atur lebar tingginya, kita samain dengan 250 pixel, tingginya 250 pixel juga. Dan kita buat kelas lagi, kelas to mt min3 Hydra design. Yaps, sudah. Kita buat paragrafnya. Sini kita salin aja ya. Sini. Coba kita save. Oh, belum tampil. Oh iya, belum tampil karena saya baru nulis dari nama filenya, tapi belum directory filenya. Itu directory filenya image. Oke, kita nggak usah ubah. Logo. Yap, sudah. Kemudian kita buat di sampingnya, di bagian sini, networking. Sepertinya kita salin aja ya, biar cepat. Image-nya networking logo. Ini networking. Lebar tingginya sama, kemudian kelasnya sama, hanya beda headernya. Header kita beri networking, tuliskan networking. Oke. Lalu paragrafnya lihat di sini, footage-nya kita copy saja. Oops. Kita save, kemudian kita lihat.
belum muncul. Oke, kita buat networkingnya di sini. Kita buat kelasnya terlebih dahulu. Oke, kita copy paste saja di atas. Formatnya kurang lebih sama. Sini. Networking filenya .jpg. Headernya networking. Dan kita kasih paragrafnya. Kemudian kita save. Nah, sudah ada, sudah simetris. Kemudian kita buat page tentang page ini dia. Nah, di sini kita sudah cek, kita klik di navigasi bar layanan. Ini akan diarahkan ke page hak layanan. Dan ini juga sama halnya. Oke, kita membuat page tentang pertama kita buat terlebih dahulu kelasnya container, terus kita tambahkan container fluid dengan padding top min 5 dan padding bottom min 5. Lalu kita buat kelas kembali, yaitu container kembali. Udah. Setelah itu baru kita buat kelas displaynya, headernya. H2, kita pakai H2 aja. Kelas display min 3, tipe teksnya di center, dan kita beri ID-nya yaitu tentang. Headernya tentang. Kemudian kita kasih paragraf teksnya, paragraf kelas. Tipenya yaitu text center. Isi paragrafnya, kita tulis saja, misalkan latar belakang tim fans yang selalu siap mengatasi problem Anda.
Terus kita kasih kelas kembali. Clear fix dengan padding top min 5. Kita save. Terus kita jalankan. Nah, ini ada yang salah. Tentangnya belum di center. Nah, ini dia rupanya. Ini ke spasi, seharusnya nggak boleh pakai spasi. Nah, pakai ini. Oke, kita save. Coba kita lihat. Nah, oke, sempurna. Terus di sini kita kasih image source-nya. It's mana tuh? Nah, ini salah, ada yang salah. Ini sudah benar. Jadi ini di sini kita hapus dulu. Sini kita kasih image source-nya. Image source. Sini saya akan ngambil image source-nya itu di Google ya. Nah, ini dia. Saya ambil dari free pick. Ini dia. Ini tinggal di open in new tab. Dan kita copy linknya. Kemudian kita pastekan di source ini. Sini. Kita hapus. Dia. Kemudian kita kasih kelas salah. Di sini kita kasih kelas sama dengan call md min 6 float md n md min 3 crop image. Kita save. Ini belum lupa tanda kutip. Nah, kemudian kita atur lebarnya itu 300 saja, 300 px. Ini juga bisa, dan tingginya height 300. Oke, kita save. Nah, ini dia. Kayaknya ini kurang gede ya tulisannya, jadi ntar akan saya perbesar kembali. Lalu sebelum itu kita tambahkan dulu paragraf lainnya di samping image about us. Sini kita tulis, sini paragraf pertama kita tulis, kita copy paste.
Yaps. Ini paragraf pertamanya, coba kita lihat. Ini, kemudian kita tambahkan lagi paragrafnya. Paragraf kedua. Coba kita save, kita akan lihat. Sepertinya udah bagus. Tinggal mengatur margin antara page layanan dengan tentang di sini, space jedanya. Oke, terlebih dahulu kita atur dulu ini sepertinya ada kode yang salah, jadinya tidak sama seperti ini gedenya. Jadi kita cek terlebih dahulu sini di bagian tentang, headernya pasti di sini, kelasnya, oh ini dia, ada tanda kutip nyangkut. Coba kita hapus, lalu kita save kembali dan kita refresh. Oke, sudah sama ya fontnya dengan ini. Wow, gede sekali. Nah, ini jadi saya atur margin layanannya. Top. Kita atur 50 pixel aja, dan margin bottomnya itu samain 50 juga, 50 pixel. Ini lupa. Yaps, kita save. Nah, sudah pas ya jarak antara page layanan dengan tentang. Begitu pula dengan page landing page. Kemudian kita buat page kontak kami. Nah, di sini kita buat kontak kami. Salah. Yaps. Pertama kita buat terlebih dahulu kelasnya container class. Sini kita tambahin fluid container dengan PT-5, padding top 5 dan padding bottom 5 juga. Kontak. Nah, save. Kemudian kita buat kembali kelas lain, yaitu container class. Container. Lalu kita buat display class untuk menampilkan header H2 class display. Display -3, tipe teksnya center. ID ini alamat ya, untuk nanti menghubungkan alamat. Ketika diklik nanti akan menuju ke page kontaknya. Sini ID-nya. ID-nya kontak.
Wait, sepertinya ada yang salah. Ini dia. Ini harusnya masih gabung dari sini. ID-nya kontak. Kemudian sepertinya nggak usah di ini gabung. Hidra kontak kami. Lalu tipe kelasnya itu center. Kelas text center. Lalu kita refresh, kita save terlebih dahulu. Nah, ini dia header-nya. Lalu kita akan menambahkan tulisan di bawah kontak kami, yaitu kita tulis di sini misalkan hai, membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami di sini ya. Yaps. Mantap. Kita refresh. Sepertinya sini salah nih. Nah, ini ada typo sedikit di sini. Yaps. Udah bagus. Kemudian kita tambahkan agar supaya bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu kita perlu membuat suatu kelas baru. Itu row class. Dengan padding bottom min 3. Dan kita membuat kelas lagi, kelas call md min 6. Nah, di sini jika kita ingin membuat seperti ini, inputan seperti ini, nama, email, nomor phone, dan apa pesan yang ingin disampaikan, kita perlu suatu input. Input teks. Kelasnya itu from control LG, and margin button itu min 3. Oke. Text-textnya dan placeholder-nya salah. Header-nya misalkan nama. Oke, kita save. Nah, sudah ada. Kemudian kita buat lagi, yaitu setelah nama, email, nomor phone, dan isi pesan. Sini kita copy paste saja biar cepat.
lebih enak kayak gini. Sini kita copy paste lagi. Oops. Sini kita tinggal ubah. Ini nama udah. Lalu yang kedua email. Kelasnya tetap sama, type-nya, tipenya teks. Tinggal placeholder-nya aja. Email. Kemudian ini. Yang ini tidak pakai margin bottom. Coba tidak pakai margin bottom. Placeholder-nya number font. Oke. Kita save. Oke. Sudah ada ya. Coba kita tulis. Bisa ya. Angka maupun huruf. Kemudian kita buat seperti ini ya. Buat seperti ini. Yang ini tinggal yang ini kan udah nama, email, dan nomor font. Tinggal isi pesannya. Itu kita buat kelas terlebih dahulu. Tipe kelas call. MD-6. Sini kita text area. Text areanya from control LG. Kemudian rows-nya itu 5. Text area. Sini saya manual ya. Yaps. Coba kita save. Apakah udah bisa? Baru seperti ini. Kemudian kita buat kelas kembali, kelas container, tipe kelasnya text center. Kemudian sini kita enter aja. Terus kita buat sebuah link. Linknya itu ini berupa kirim. Ini namanya. Dan sebuah kelasnya button. Kirim pesan kirim pesan. Oke. Terus kita save. Nah, ini dia. Oh, bukan ini maksudnya. Nah, ini dia.
Terus di sini kita kasih placeholdernya, placeholder. Sini misalkan your message. Your sites. Kita save. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, sudah komplit. Sepertinya ini bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Coba kita ubah biar lebih make sense. Name. Oke, sudah komplit. Tinggal dikasih background aja. Background dan kontak kami. Backgroundnya bebas ya, bisa ngambil di Google, di FreePic. Nah ini dia, saya ngambil di sini website Wallpaper Access. Sini banyak background bagus. Jadi sini saya copy aja, copy. Saya mau taruh backgroundnya itu di CSS. Coba. Sini kita buat kelas kontak. Kemudian atur backgroundnya URL. Oke. Oh, repeat. Save. Coba kalau kita belum atur. Nah, ini kan tulisannya ini jadi nyatu sama backgroundnya ini gambar. Jadi kita perlu atur di CSS-nya yaitu background size. Background size-nya yaitu tipe cover. Kemudian kita save. Oh, masih belum. Coba lihat. Nah, ini putih. Lalu kita kasih padding bottom itu sebesar 20%. Coba. Bukan ini. Terus padding top sama 20%. Nah, ini dia color. Nah, color putih aja. Coba apakah udah berubah. Nah, udah berubah. Jadi lebih matching dengan warna backgroundnya. Terakhir tinggal nyusun ini dia buttonnya biar lebih cakep lagi. Oh iya, sebelumnya susun dulu terlebih dahulu di sini tambahan. Kita buat kelasnya container supaya bisa membentuk seperti ini. Nih, alright reserve 2022 biar lebih keren lagi. Coba kita sini buat kelas baru container, tipe teksnya itu center dengan padding top min 5 dengan padding bottom min 5. Kemudian kita tulis ini header, tulis ini
tulisannya yaitu alright. Reserve and copy. And copy 2022. Wow, kenapa ini? Oh, harus huruf kecil. Oke, coba kita lihat. Yap, sudah ada. Mantap. Oke, di sini saya akan buat animasi dari buttonnya. Ini akan buat seperti ini. Animasi full step namanya. Oke, di sini kebetulan kita udah buat di HTML-nya yaitu kelas dengan code button. Jadi kita tinggal buat di sini di CSS button. Displaynya tipenya inline block. Kemudian colornya putih aja. Dan text decoration-nya nggak ada, none. Paddingnya 20 pixel, 50 pixel. Border solid, kemudian solid. Warna bordernya yaitu biru. Oke. Terus border radiusnya 10 pixel. Coba di sini kita lihat, ini baru bentuk bordernya doang. Kemudian kita buat animasinya. Sini kita buat lagi kelas button hover. Animasinya yaitu full state 1,5 second. Kemudian tipenya yaitu is in out. Sini keyframe-nya pulsate. Guys, salah ketik. Pulsate 0% di sini. Dan box shadow-nya pertama 0,25 px, koma dengan 5 dd cff.
warnanya, kemudian 0050 pixel, nice. Pixel, warnanya itu kodenya C2. Oke, disini kita save. Oh, ini salah. Jadi ini harus masuk. Lupa. Kita save. Sini. Nah. Udah keren. Cuman sepertinya ini landing page-nya yang kotak-kotak ini itu terlalu ke tengah, jadi kilauannya kurang sinkron sama background ungu gini, jadi seharusnya di sini. Jadi saya akan ubah lagi landing page-nya. Saya ubah. Saya ubah di sini di Canva. Oh iya, waktu itu kebetulan saya sudah download landing page. Nah, ini dia. Jadi saya akan pakai ini. Kita copy. Terus kita taruh ke folder image-nya, docs, ke website, and image. Sini. Ini kita hapus saja. Kemudian kita ganti filenya, file landing page-nya. Landing page 5 ya filenya. Kita save. Coba kita jalanin. Nah, ini nih jadi lebih sinkron ya, karena untuk backgroundnya warna hitam di buttonnya itu kelihatan lebih menyala tombolnya. Jadi coba kita cek kembali websitenya. Sini kita klik cek layanan, jadi websitenya akan menuju ke page layanan, diarahkan ke page layanan. Begitupun klik di navigasi bar, sama layanan. Kemudian kita klik tentang di navigasi bar. Oh, ini sepertinya ada yang salah. Dan kontak kami belum. Oh, jadi ini belum ke link kayaknya. Coba kita lihat di source code-nya. Kita lihat. Jadi masalahnya di kayak perlinkannya. Di sini linknya tentang dan kontak. Untuk layanan tadi bisa work. Jadi kita cek yang bagian tentang dan layanan aja. Tentang dan kontak. Coba lihat kontak, bagian kontak. Tentang. Ini tentang. Oh, ini dia salahnya. Jadi hanya huruf caps lock-nya aja. Coba kita ubah. Coba kita refresh kembali. Oh, udah bisa. Tinggal kontak kami. Coba kita cari bagian kontak. Kode kontak. Oh, typo ternyata guys. Kontaki. Coba kita save. Kita save. Layanan bisa tentang kontak kami. Yaps. Itu dia. Keren bukan?
keren dong. Oke, sekian dari saya tentang membuat website sederhana dengan Bootstrap, CSS, HTML. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang dapat dimengerti, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.